an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Dan ternyata di tempat ini banyak juga setan yang berkeliaran. Setannya bukan pocong, bukan uka-uka, tapi apa setan yang ada di tengah-tengah kita? Bentuknya handphone. Oh, orang sudah ceramah masih juga sibuk. Itu setan. Maka ibu-ibu yang pegang handphone selama saya ceramah, saya doakan suamimu kawin lagi. Simpan dulu. Ibu-ibu ndak usah siaran langsung. Bu, ndak usah rekam, ndak usah ya. Dengar dulu, insya Allah. Kalau ibu bapak dengar ini dan amalkan, rumah tangganya bukan hanya bahagia di dunia, tapi insya Allah selamat sampai di akhirat. Makanya disimpan dulu. Ibu, itu ibu sudah mau 70 tahun siaran langsung juga dia. Oke, ibu bapak saudara-saudara sekalian, kalau kita rajin nonton tayangan kriminal, miris hati kita melihat rumah tangga. Ada istri yang sirami suaminya air keras sampai hancur wajahnya. Ada suami yang memutilasi istrinya. Ada pula anak perkara masuk polisi, lapor orang tuanya. Dan tidak sedikit kita melihat ada orang tua yang hamili anak gadisnya. Padahal ketika menikah banyak ulama yang doakan. Ketika menikah kembang ramai betul berkilo-kilo ucapan selamatnya. Tapi kenapa setelah menikah tidak ada yang diharapkan? Dia tidak mewujudkan apa yang disebut mawaddah, sakinah, mawaddah warahmah. Kenapa? Karena dia membina keluarganya tidak berdasarkan tuntunan agama. Maka penghormatan saya kepada kedua mempelai, adindaku dan Ditio dan Syakira, saya ingin menyampaikan petua-petua agama untuk modal kalian agar bisa berumah tangga selamat dunia, selamat di akhirat. Ini bukan nasihat dasat latif, tapi ini nasihat agama. Yang pertama, adindaku berdua, nikah luruskan niat. Kalau kamu salah niat, pasti capek dan tidak bahagia. Maka Nabi berpesan, nikahilah seorang wanita atau nikahilah seorang lelaki karena 4 perkara. Yang pertama kata Nabi, lihatlah li jamaliha. Kau nikahi dia karena kecantikannya. Alhamdulillah Nanditio, istrimu cantik deh. Tapi kalau cantik saja kau nikahi, siap-siap kau kecewa. Kenapa? Cantik ada batasnya. Nggak percaya? Tanya Pak Gubernur, cantik mana istrinya dulu dengan sekarang? Coba. Nggak mungkin lebih cantik sekarang daripada yang waktu pengantin baru. Kenapa? Karena cantik itu ada masanya. 17 tahun, sweet 17, tersenyum, satu kampung tersenyum. 17 tahun. Tapi cobalah kau balik itu angka 17. 71. Tersenyum, lari cucunya dikira mau digigit. Cantik ada batasnya. Yang kedua, cantik subjektif. Tergantung orangnya. Pak Gubernur ditanya, siapa yang paling cantik di dunia? Maka beliau pasti jawab, yang paling cantik di dunia adalah istri saya. Pak Iskandar tidak boleh protes. Yang cantik istri saya, itu urusan bapak. Maka cantik menurut Pak Gubernur belum tentu cantik menurut Pak Iskandar. Cantik menurut Dasat Latif
belum tentu cantik menurut Pak Wagub. Maka cantik itu subjektif. Boleh kau jadikan ukuran, tapi tidak boleh jadi prioritas. Kenapa? Cantik ada batasnya. Cantik sekarang, tapi kira-kira tiba-tiba kena stroke. Mana ada cantik lagi kalau kena stroke? Hilang cantiknya. Yang kedua kata Nabi, nikahilah dia karena keturunannya. Boleh cari keturunan yang baik-baik, yang orang Jawa katakan bebet, bibit, dan bobot. Tapi jangan prioritas. Kenapa? Ada orang bapaknya Nabi, anaknya jadi pengkhianat. Nabi Nuh. Ada orang bapaknya pengkhianat, anaknya jadi Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka adindaku Nanditio, kalau kau nikahin istrimu karena anak bupati, siap-siap kau kecewa. Kenapa? Sudah hampir habis jabatannya. Pasti toh, pasti. Kau nikahi anaknya Pak Gubernur karena gubernur paling lama 5 tahun. Beruntung kalau 2 periode, amin. Iya toh. Maka ketika kau nikahi orang karena dia anak pejabat, maka siap kau kecewa karena jabatan ada batasnya. Pak Iskandar sebentar lagi selesai cabut Garuda. Sudah habis jabatan masih pakai ke pasar. Orang bilang sudah gila itu bapak itu. Iya kan? Maka jabatan boleh jadi pertimbangan, tapi jangan jadi prioritas. Kenapa? Ada batasnya. Yang ketiga kata Nabi, nikahilah dia karena kekayaannya. Tapi jadi laki-laki, jangan kau berharap hartanya mertuamu deh. Laki-laki pecundang kalau mau hidup di harta mertua. Maka laki-laki yang baik, dia berdiri tegak dengan kepala dan di atas kakinya punya kehormatan. Kenapa? Karena dia hidup dengan hasil jerih payahnya sendiri. Iskandar kasih anaknya mobil. Hadiah pernikahanmu. Maka lelaki terhormat dia katakan, terima kasih Pak, saya sudah terima mobilnya, niatnya sudah sampai, tapi tolong biarlah saya yang berikan anaknya Bapak mobil. Mobil yang Bapak sumbang bawa ke panti asuhan, insya Allah berkah. Tuh bos, jangan coba hilang kita punya harga diri. Iya. Yang ketiga, yang keempat kata Nabi, nikahilah dia karena agamanya. Oh, bertanya mahasiswa saya, Bu, kenapa agama nomor 4? Mestinya agama nomor 1. Saya bilang sama siswa saya, betul agama nomor 4, tapi dia tidak titik di situ. Dia koma, ada penegasannya, ada garis besarnya, di garis bawahi, dikasih stabilo, dikasih bol, cetak miring. Penting. Nabi tegaskan, utamakan agamanya, karena dengan agama kau akan dapat semuanya. Ada perempuan cantik betul, cantik, tapi dongo, beleng-beleng. Lain dibilang, capek suaminya jelaskan, apa pak, cantik tapi otam goblok. Ya toh, ada lagi mukanya cantik tapi miskin. Ada lagi kaya, mukanya hancur. Maka mendapati perempuan, dialah cantik, keturunan baik-baik, kaya, hafal Quran, 100 perempuan belum tentu ada 1. Pak Habib Mahdi, kalau Habib dapat itu dialah cantik, keturunan baik, orang kaya, dan bagus agamanya, tolong tunjukkan dasat latif, saya juga masih mau nambah. Bapak ibu saudara-saudara sekalian, 1, luruskan niat. Adindaku berdua, kalau niatmu lillahi ta'ala, semua persoalan dalam rumah tangga pasti clear. Bahkan Bapak ibu saudara-saudara sekalian, orang yang nikah lillahi ta'ala semata-mata karena Allah, dia jadi ibadah. Yang namanya ibadah, semua gerak-geriknya, semua waktunya, semua jerih payahnya, nilai ibadah memberatkan timbangan kebaikannya di akhirat kelak. Niatnya lillahi ta'ala. Orang
orang yang cari nafkah setelah pengantin, nanti Tio setelah cari pengantin cari nafkahmu itu ibadah. Langkah-langkah kakimu ibadah. Kalau kau wudhu dulu, lalu kau tutup auratmu, sebelum keluar rumah kau baca doa, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kau keluar rumah lalu baca bismillahi tawakkaltu ala lahi la haula wa la quwata illa billah. Kata Nabi, orang yang pergi cari nafkah membaca doa seperti ini, langkah kaki kanannya satu pahala dicatat, langkah kaki kirinya digugurkan dosa-dosa kecilnya. Allahu Akbar. Jadi kalau rumahmu ke tempat kerja 4 kilometer, PP 8 kilometer, berapa langkah kaki itu? Apalagi kalau kau sampai di kantor keliling-keliling lapangan, berapa langkah kaki kau dapat? Apalagi kalau jalanmu begini, lebih banyak lagi langkahnya. Lillahi ta'ala. Bapak ibu saudara-saudara sekalian, kalau kita nikah lillahi ta'ala, demi Allah, pikiranmu yang capek cari nafkah, keringatmu yang bercucuran karena cari nafkah, itu adalah jihad fisabilillah. Saudaraku, ada seorang sahabat Nabi, dia bukan sahabat utama, tapi pernah dicium tangannya oleh Rasulullah. Bayangkan Pak, ketemu Pak Gubernur saja, kita sudah selfie. Pak Hermanderu selfie dulu. Padahal Pak Hermanderu paling lama 10 tahun. Sudah bangga kita Pak, kita selfie. Gimana kalau ketemu Rasulullah? Ini bukan cukup sekedar ketemu Rasulullah, dicium tangannya oleh Rasulullah. Allahu Akbar. Siapa? Dialah Mu'adz bin Jabal. Jabat tangan dengan Nabi. Orang kalau jabat tangan, Rasulullah itu kalau jabat tangan Pak, adabnya tidak pernah beliau dulu lepas tangannya, tapi menunggu sahabatnya tarik tangannya baru Nabi lepas. Waktu jabat tangan dengan Mu'adz bin Jabal, dijabat, kentara tangannya Mu'adz bin Jabal kasar. Coba Bapak jabat tangan dengan Pak Gubernur, dengan buruh harian di jalan, pasti beda itu rasa-rasanya. Iya toh? Parfumnya juga beda. Kalau Pak Gubernur parfumnya yang original, kalau yang di pinggir jalan buru-buru kasar, parfumnya parfum palsu campur bau matahari. Jabat tangan. Nabi rasa kasar betul tangannya ini orang. Lalu Nabi bertanya, Mu'adz, kenapa tanganmu kasar begini? Ya Rasulullah, saya ini buruh, bekerja batu. Saya ambil batu-batu besar di gunung, lalu aku pecah-pecah jadi kecil, lalu aku jual di pasar, maka tangan saya kasar. Nabi terharu, lalu mengambil telapak tangannya Mu'adz dan diciumnya tangannya Mu'adz bin Jabal. Lalu Nabi bersabda, Mu'adz, inilah tanganmu yang menghalangimu nanti masuk neraka karena engkau cari nafkah secara halal untuk anak istri. Maka dindaku, cari nafkah kalau niatmu lillahi ta'ala, itu adalah pahala yang memberatkan timbanganmu di akhirat kelak. Satu, luruskan niat. Yang kedua, nasihat buat kita semua ini, terutama pengantin baru. Percayalah dek, tidak ada rumah tangga yang tidak ada masalahnya. Percaya itu. Bohong kalau ada orang bilang tidak ada masalahnya rumah tangganya. Bohong, termasuk Pak Gubernur. Bohong kalau ada orang bilang tidak ada, termasuk Dasat Latin. Bohong kalau ada orang tidak ada masalahnya rumah tangganya. Tidak ada orang, termasuk Habib Mahdi. Tidak ada orang tidak ada masalahnya. Saya kasih contoh, istri cantik. Ibu pikir kalau istri cantik bukan masalah? Istri cantik Pak digoda orang. Apalagi kalau suaminya jelek, lebih masalah lagi Pak. Jalan dikira sopir, hancur juga kita. Berarti bagus kalau istri cantik, istri jelek. Tadi istri jelek digoda orang, masalah. Berarti bagus kalau istri jelek. Istri jelek dihina orang. Kita lagi yang malu jalan sama dia. Duluan aja deh, nanti ketemu di gedung. Sampai di gedung istrinya, mana kau bang? Nah, jadi deh, saya lagi mencret. Istri cantik masalah, istri jelek masalah. Apa masalahnya sekarang sudah pengantin? Ada masalahnya toh? Tadi bapaknya sudah katakan mudah-mudahan segera punya anak.
Orang pengantin bukan jaminan sudah pasti punya anak. Coba lihat rumah tangga Pak. Ada orang masalahnya kasihan, sudah 2 anaknya masih ngontrak-ngontrak rumah. Rezekinya yang masalah. Ada lagi orang belum menikah sudah punya rumah karena kaya bapaknya. Tapi apa masalahnya? Suami istri tidak setia. Suaminya selingkuh, istrinya membalas. Iya toh? Ada lagi suami istri setia, rumah ada, apa masalahnya? Tidak punya anak. Sampai ke Eropa berobat tidak dikasih anak. Allah